Seharusnya dia adalah garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayahnya. Dia yang memegang tongkat komando, dia yang memberikan perintah penangkapan. Tapi hari ini, sejarah mencatat ironi yang memuakkan. Ex-Kapolres Bima Kota, AKBP Didik, dinyatakan positif narkoba. Seorang perwira menengah yang seharusnya menjadi teladan, justru terjebak dalam lubang hitam yang ia lawan sendiri. Apakah ini hanya segelintir oknum atau sinyal bahwa bersih-bersih internal Polri masih jauh dari kata tuntas? Kita bedah secara tajam. Kabar mengejutkan ini dikonfirmasi langsung oleh pihak kepolisian pada pertengahan Februari 2026. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan internal yang ketat terhadap personel Polri. Hasilnya, urin AKBP Didik menunjukkan jejak zat terlarang. Yang menjadi sorotan adalah statusnya sebagai mantan Kapolres. Jabatan Kapolres bukan jabatan sembarangan. Ini adalah jabatan strategis yang bertanggung jawab atas keamanan satu wilayah kota. Jika di level pimpinan saja sudah terpapar, bagaimana dengan pengawasan ke bawah? Penemuan ini bagaikan tamparan keras bagi institusi Polri yang sedang gencar membangun citra positif di mata publik. Istilah pagar makan tanaman terasa sangat relevan di sini. Publik bertanya-tanya, berapa banyak kasus narkoba yang telah ia tangani selama menjabat? Apakah ada kompromi di balik layar? Keterlibatan perwira dalam kasus narkoba bukan hanya soal individu, tapi soal runtuhnya kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat diminta menjauhi narkoba dengan ancaman penjara, namun pimpinan polisinya sendiri justru mengonsumsi, maka wibawa hukum sedang dipertaruhkan. Kasus AKBP Didik menambah daftar panjang oknum berseragam yang nyambi atau terjebak dalam candu. Ini bukan lagi soal khilaf, tapi soal integritas yang sudah digadaikan. Lalu, apa konsekuensinya? Kapolri berkali-kali menegaskan tidak ada toleransi bagi anggota yang terlibat narkoba. Pilihannya hanya dua, pembinaan keras atau pemecatan tidak dengan hormat alias PTDH. Untuk level perwira seperti AKBP Didik, sanksi etik biasanya berjalan beriringan dengan sanksi pidana. Publik ini menunggu keberanian Polda terkait dan Mabes Polri. Apakah kasus ini akan dibuka setransparan mungkin atau hanya akan berakhir di ruang sidang tertutup? Ketegasan dalam menghukum AKBP Didik adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa Polri memang serius melakukan reformasi internal dan tidak tebang pilih, meski yang bersalah adalah orang dalam sendiri. Kasus AKBP Didik adalah alarm keras. Narkoba tidak pandang bulu, dia bisa menyerang siapa saja, termasuk mereka yang bersumpah untuk memberantasnya. Kita butuh polisi yang bersih, bukan polisi yang pandai bersembunyi di balik seragam. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah pemecatan saja sudah cukup untuk memberikan efek jera? Tulis opini tajam kalian di kolom komentar.